Hai semuanya. Guys, hari ini saya punya telur. Saya mau bikin sesuatu dengan telur. Ini adalah basic sauce yang saya mau bikin. Sangat terkenal dan dasarnya memang dari telur. Apa itu? Itu adalah saus yang sudah mendunia. Saus ini yang saya akan buat dipakai zaman dulu lebih di masakan barat. Untuk snack-snack, untuk french fries, atau Belgium fries, untuk macam-macam selada. Tapi sekarang ini saus ini juga dipakai di masakan Jepang banyak dan di masakan Asia. Saus ini sangat disukai banyak masyarakat, apalagi masyarakat Asia. Apa sausnya ini? Sausnya adalah saus mayones. Mari kita bikin saus mayones. Oke, pertama kali kita menggunakan telur. Ada versinya yang pakai telur utuh ya. Putih telur dan kuning telurnya dipakai, tapi yang klasik biasanya cuma menggunakan kuning telurnya saja. Nah, hari ini kita bikin yang klasik menggunakan kuning telurnya saja. Jadi kita pisahin dulu, putih sama yang kuningnya dipisahin dulu. Kadang-kadang kenapa saya menggunakan cuman yang kuningnya, karena putih telurnya saya bisa pakai untuk hal yang lain ya. Kalau kalian di rumah misalnya tidak ada gunanya untuk tidak kepake putih telurnya, jadi nggak apa-apa pakai yang telur utuh ya, itu nggak apa-apa, tetap legit. Oke, kita kuning telurnya saja, ini kita simpan untuk hal yang lain. Kemudian kita membutuhkan mustard ya, sedikit mustard, kita kasih sedikit mustard. Mustard itu untuk mengikat, enak. Kemudian lemon juice, biasanya lemon juice itu sangat cocok untuk mayones. Ada juga yang pakai vinegar ya, tapi lebih bagus kalau menurut saya menggunakan lemon juice. Saya kasih lemon juice, saya pakai lemon juice dari setengah lemon. Buang dulu bijinya. Oke, lalu kita kasih garam sedikit ya. Kita kocok semuanya dulu supaya menyatu. Kalau mau dikasih merica juga boleh, cuman saya di dalam mustard saya sudah ada merica ya, jadi nggak usah ditambah merica. Ini kita kocok mustard, kuning telur, garam sama lemon juice menjadi satu seperti ini. Lalu kita tambahkan minyak. Kalau saya menggunakan di sini canola oil ya. Kalau kalian mau menggunakan oil yang lain nggak apa-apa, tergantung budget kita juga ya. Minyak sayur bisa, yang bagus olive oil juga bisa. Ini kita masukin dulu pelan-pelan sambil kita kocok ya. Ini kita kocok, tambahin telur sambil kocok supaya minyak dan telur akan emulsify menjadi satu. Nah, ini saya masih menggunakan whisk ya, pakai tangan. Tapi kalau seandainya mau cepat bisa pakai hand blender, itu cepat sekali. Kalau bosen dan punya hand blender silahkan. Jadi kalian lihat ini warna mayones saya tuh agak kuning ya, itu artinya lebih bagus. Dan minyaknya kalau seandainya kita tambah banyak kita masukin minyak, warnanya berubah, dia tambah light ya, tambah putih. Jadi kalau kalian lihat, kadang-kadang kalau kalian beli mayones yang sudah jadi, itu biasanya sangat putih. Itu karena kuning telurnya sedikit, tapi minyaknya banyak ya. Jadi warnanya putih. Kalau homemade biasanya dia warnanya agak kekuningan seperti ini. Kalau nanti terlalu kental, boleh ditambah sedikit air mineral supaya mencairkan mayonesnya sedikit, lalu kita tambah minyak lagi. Jadi yang penting kita selalu kocok, jangan sampai pecah. Pegang aja dulu seperti ini. Nah, ini sekarang dia udah mulai agak kaku ya. Kita kasih air mineral sedikit supaya dia lebih mencair. Ini udah mau selesai. Kalau saya tidak suka terlalu banyak minyak ya, karena ya tahu sekali ya, minyak kalau sudah kental udah cukup buat saya ya. Kadang-kadang di resep minyaknya banyak sekali gitu loh. Dia udah mulai cair dikit, kasih air mineral sedikit dia mulai cair. Lalu kita kasih minyak dikit lagi, sudah selesai.
Jadi maunya lembut tapi tidak terlalu kaku. Ya tergantung selera masing-masing dan tergantung kita inginnya untuk apa saus ini ya. Ingat ya, mayones adalah basic sauce. Jadi dari mayones ada saus-saus lain seperti saus remoulade, saus tartar, cocktail sauce, itu semua dasarnya dari mayones. Kalau kita tambah macam-macam bahan-bahan lain, ingredient lain, akhirnya menjadilah seperti cocktail sauce, menjadilah seperti remoulade, tartar, dan lain-lain. Teman sekarang juga banyak yang kreatif ya, khususnya di Asia kadang-kadang dikasih teriyaki sauce ya, Jepang kadang-kadang dikasih chili oil atau sambal ya. Jadi sambal mayones cocok untuk selera Asia. Oke, ini udah selesai. Seperti ini mayonesnya udah cukup bagus buat saya. Saya nggak suka terlalu kental. Jadi ini juga udah cukup ya. Ambil sendok, kita lihat ya. Mayonesnya seperti ini ya, lembut tapi dia juga nempel. Nah, kemudian kita cicip sedikit. Cukup. Saya tidak suka kalau mayonesnya terlalu manis. Ini saya tidak menggunakan gula, tapi kalian kalau inginnya lebih manis bisa dikasih gula, kasih madu pun bisa. Mau menjadi saus yang lain juga bisa, seperti tadi saya bilang, mau ditambah sambal, mau ditambah chili sauce, mau ditambah teriyaki, soyu, dan lain-lain ya. Mayones kita sudah selesai. Sebelum saya pindahin sausnya, saya mau kasih tahu dulu. Ini saya tadi ada bowl di bawah bowl saya ya. Bowlnya ini saya kasih handuk basah. Ini supaya bowl yang di atas yang kita pakai untuk kocok tidak bergerak, steady ya, steady. Dan pas kita kocok dia tidak terlalu goyang ya. Jadi seperti ini, itu tips and triknya ya di kitchen. Biasanya kita pakai serbet atau kita kasih napkin yang basah. Biasanya yang dipakai kadang-kadang bowl, kadang-kadang pot kecil, panci kecil ya, taruh situ. Pas kita bikin sauce, taruh bowl di atasnya, lalu kita bisa kocok, kita pegang, dia tidak terlalu goyang. Oke, sekarang kita pindahin dulu. Ini mayonesnya, cepet sekali. Ini pakai tangan, jadi seperti ini. Kalau kita bikin pakai hand blender, jauh lebih cepat lagi. Oke. Ini mayonesnya ya. Kalau lembut begini, nggak usah terlalu kental sekali, gini aja konsistensinya. Tapi kalau maunya lebih kental juga bisa, kita tambah minyak lagi. Tergantung untuk apa. Untuk dressing ini perfect, untuk dipping sauce ini bagus. Tapi kalau seandainya kita mau bikin cocktail sauce, di mana kita menambahkan saus kecap, saus tomat, sama saus yang lain, jadi dia tambah cair. Jadi boleh bikin mayonesnya lebih kental. Tapi kalau misalnya langsung dipakai untuk french fries, untuk hal yang lain, ini perfect. Nah guys, untuk resep kalian bisa dapat di mana saja, buku resep, online, atau YouTube. Tapi untuk tips and tricks, nonton di sini. Nextnya, kalian mau saya masak apa lagi? Komen di bawah ini. Saya Chef Degan, I'm out.